Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuhnya Edessa ke tangan kaum muslimin membuat pasukan salib terguncang. Kabar kejatuhan ini pun sampai ke Roma. Pada saat itu, Paus Eginus III langsung mengumumkan Perang Salib II. Kampanye ini berhasil membakar jiwa-jiwa mereka untuk menggempur kekuatan muslimin yang mulai pulih kembali. Kekuatan besar yang bagaikan gelombang ini pun telah siap menerjang lawannya. Di sisi lain, kaum muslimin telah kehilangan sang kesatria yang mengguncang singgasana Romawi. Ya, Imaduddin Zangki telah menghadap Rabb yang Maha Kuasa. Di tengah kecamuk dan kebingungan ini, ternyata kaum muslimin telah terkepung oleh pasukan salib dari berbagai arah. Damaskus menjadi saksi sejarah bagaimana para wanita dan anak-anak berdoa kepada Rabb yang Maha Perkasa, memohon pertolongannya, karena Allah lah sebaik-baik penolong, dan itu pasti. Tak lama kemudian, jauh di pandangan mereka telah tampak seorang gagah perkasa yang membawa pasukan, seolah-olah ia hadir untuk menenangkan jiwa-jiwa yang takut dan untuk menghapus air mata. Di sisi lain, kedatangan kesatria ini ternyata menggetarkan jiwa-jiwa pasukan salib dan menimbulkan kecemasan bagi mereka. Ternyata Allah telah menyiapkan hambanya yang beriman dan gigih dalam membela agama ini. Ialah sosok penting dalam sejarah peradaban dunia, dan beliaulah yang menjadi inspirasi sang penakluk Al-Aqsa. Beliau rahimahullah bernama Nuruddin Zangki. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نغدرهم ونعيد الحق. Jadi di sini tuh ternyata banyak yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan hafalannya masih belum ada. Bahkan kebanyakan mereka belum belajar Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita sedang berada di kamp pengungsian Arsal. Dan di tempat saya berdiri ini akan dibangun sekolah pengungsian Suriah, di mana teman-teman bisa lihat sendiri di belakang ini sangat banyak pengungsian Suriah yang jumlahnya sekitar 800.000 jiwa. Dan nanti mereka akan datang ke sini langsung untuk menuntut ilmu agama, tentunya Al-Quran dan Sunnah. Sebuah rencana yang baik, hasil, senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي. Mungkin dari kita sudah mulai mengenal nama tokoh kesatria satu ini. Berperawakan tinggi dan gagah, serta dikenali sebagai sosok yang sangat pemberani, menjadikan beliau rahimahullah sangat disegani oleh lawan-lawannya. Beliau rahimahullah dikenal sebagai orang yang pendiam, yang dibarengi dengan tutur kata yang baik. Tidak ada kata-kata kasar yang keluar dari mulutnya meskipun ia marah. Sehingga ia dikenali oleh sejarah sebagai orang yang berhasil dalam sebuah kepemimpinan. Menapaki jejak sang idola Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau berhasil membina pemerintahannya dengan adil. Beliau rahimahullah bernama Nuruddin Mahmud bin Zangki bin Aqsunkur dan dikenal dengan Al-Malik Al-Adil Nuruddin Zangki rahimahullah. Dilahirkan pada bulan Syawal tahun 511 Hijriah atau bertepatan dengan bulan Februari 1118 Masehi di Aleppo. Beliau tumbuh di bawah asuhan sang ayah yang kala itu menguasai Aleppo, Mosul, dan beberapa wilayah lainnya. Di masa kecilnya, beliau rahimahullah mulai mempelajari Al-Quran dan mahir dalam memanah serta berkuda. Beliau sangat mencintai para ulama dan fakir miskin. Beliau adalah sosok yang gagah perkasa, berwibawa, serta dikenali sebagai sosok paling pemberani
dengan semangat juang tinggi serta terkenal akan kesalehannya. Beliau rahimahullah hidup di masa umat Islam dalam kondisi yang terpecah-pecah akibat kekuasaan dan kekuatan hebat dari Romawi yang siap kapan saja untuk menyerang. Kehadiran sang ayah Imaduddin Zangki yang telah kita bahas sebelumnya setidaknya memberi ruang kecil untuk kaum muslimin bangkit dari keterpurukan dan memberi dampak yang luar biasa bagi pasukan salib. Wafatnya Imaduddin Zangki rahimahullah tidaklah melemahkan spirit perjuangan kaum muslimin, karena sang ayah telah menyiapkan putra-putranya yang siap melanjutkan perjuangan hingga titik darah penghabisan. Pada tahun 1146 Masehi, Nuruddin diangkat menjadi pemimpin Aleppo setelah ayahnya wafat, sedangkan sang kakak Saifuddin Ghazi menguasai Mosul. Tidak ada perbedaan dan pertikaian di antara mereka berdua. Mereka mempunyai misi yang sama, yakni membebaskan wilayah-wilayah kaum muslimin dari tirani salib, terkhusus Masjidil Aqsa yang masih dalam genggaman Romawi sebagai kelanjutan misi sang ayah Imaduddin Zangki rahimahullah. Keperkasaan Imaduddin Zangki saat membebaskan Edessa ternyata mulai membuat istana-istana Romawi berguncang. Kabar kejatuhan ini pun terus tersiar bagai gelombang, baik dari Antioquia, Yerusalem, dan wilayah-wilayah Romawi lainnya. Kabar kejatuhan Edessa ini pun sampai ke Roma. Kala itu Paus yang memimpin bernama Eugenius III. Ia pun menyuruhkan perang salib II untuk merebut kembali Edessa dari tangan muslimin. Ia memerintahkan Santo Bernard untuk mengkampanyekan misi ini. Kampanye ini cukup berhasil sehingga terkumpul ribuan orang dan mereka bersumpah akan ikut dalam pertempuran ini. Kekuatan ini pun diperkuat dengan kepemimpinan Raja Prancis Louis VII dan Raja Jerman Konrad III. Sungguh kekuatan yang terkumpul sangat besar kala itu, sehingga ahli sejarah menggambarkan kekuatan yang baru ini bisa saja mendominasi dibandingkan kekuatan muslimin kala itu. Namun bagaimanapun Allah lah yang maha perkasa dan kuasa. Pada tahun 1147 pasukan ini pun mulai bergerak. Perjalanan pasukan salib dengan jumlah yang besar ini tidaklah semulus itu. Sebut saja pasukan Jerman pimpinan Konrad III yang berangkat dari Nikea. Ketika ia sudah sampai di Dorilem, sebuah kota kuno di Antioquia, mereka diserang oleh pasukan Saljuk dan menderita kekalahan telak yang memaksa mereka mundur kembali ke Nikea dan terpaksa menunggu pasukan Louis VII dengan keadaan hina dan rendah. Kedua pasukan ini pun terus bergerak melalui rute lain. Namun pasukan Saljuk berhasil mengejar mereka yang membuat pasukan salib memutar arah melalui jalur laut sehingga sampai ke Yerusalem. Pada Juni tahun 1148 Masehi terjadi perdebatan hebat di antara pembesar Romawi di Palmera yang dekat dengan Akko. Di antara mereka saling memutuskan penyerangan satu sama lain hingga keputusan penyerangan pun terarah ke Damaskus. Damaskus dianggap oleh Louis VII lebih penting bagi kaum Nasrani dibandingkan Edessa. Hingga pada Juli 1148 Masehi, pasukan Nasrani mulai bergerak dengan jumlah yang besar. Dengan semangat dan kepercayaan tinggi, mereka melaju bagaikan badai dan siap untuk memberi kejutan kepada lawannya. Di sisi lain, penguasa Damaskus pada saat itu yang mendengar kabar buruk itu segera memperkuat basis pertahanan mereka. Tidak hanya itu, beliau juga mengirimkan surat kepada penguasa-penguasa muslim sekitarnya, termasuk kepada Saifuddin Ghazi dan Nuruddin Mahmud rahimahullah. Singkat cerita, tibalah pasukan salib dengan jumlah yang besar dan mengepung kota Damaskus. Kaum muslimin yang dikenal dengan ketangguhannya keluar dari kota Damaskus menuju pasukan salib, hingga meledaklah sebuah pertempuran besar. Pertempuran ini cukup merepotkan pasukan salib, namun karena jumlah yang besar, pasukan salib berhasil memukul mundur lawannya
hingga ke benteng. Pertempuran yang sesaat ini mampu menimbulkan guncangan mental bagi pasukan salib. Kala itu mushaf Utsmani dibawa ke bagian tengah Masjid Jami'. Kemudian kaum muslimin berkumpul di sekitarnya sambil berdoa kepada Rabb yang Maha Perkasa, baik wanita dan anak-anak, dengan dipenuhi derai air mata, terus meminta bantuan kepada Allah, karena mereka faham hanya Allah lah sebaik-baik penolong. Allah lah yang Maha Kuasa di atas segalanya. Jelas saja, jauh di ujung pandangan mereka, Allah telah mempersiapkan hamba-hambanya yang tangguh. Mereka mulai berjalan dan siap menjawab jeritan hati kaum muslimin yang tertindas. Pasukan Saiful Ghazi rahimahullah mulai mendekat ke Damaskus dan tidak lama kemudian disusul oleh pasukan Nuruddin Zanki. Sebelum sampai ke Damaskus, Saifuddin Ghazi mengirimkan surat kepada pemimpin salib agar meninggalkan tempat tersebut. Kala itu, penguasa Damaskus mencoba memainkan taktiknya. Ia mengirimkan surat kepada pemimpin salib. Sesungguhnya Raja Timur Saifuddin Ghazi telah tiba, dan ketahuilah, jika kalian tidak angkat kaki, maka aku akan menyerahkan kota ini kepadanya. Dan jika itu terjadi, kalian sudah tahu tidak ada satu tapak kaki pun yang bisa kalian injak dari tanah ini, melainkan ia akan melenyapkannya. Ternyata surat ini sempat menggetarkan para pembesar-pembesar pasukan salib. Terjadilah perdebatan di antara mereka. Ada yang ingin tetap bertahan, ada pula di antara pasukan yang memilih mundur. Hingga terjadilah perpecahan di kubu salib yang membuat mereka melemah dan akhirnya mundur. Namun, kaum muslimin tidak membiarkan begitu saja. Mereka terus mengejar pasukan salib hingga terjadilah pertempuran hebat yang mengakibatkan tewasnya pasukan salib dalam jumlah yang besar, dan sisa-sisa pasukan salib berhasil mundur sampai tujuan dengan wajah murung dan hina. Setibanya pasukan Saifuddin Ghazi dan Nuruddin di Damaskus setidaknya memperkuat basis pertahanan kaum muslimin. Namun pasukan ini harus bertahan di luar Damaskus karena penguasa tersebut tidak membuka gerbang, yang membuat kedua pasukan ini kembali. Meskipun pada perang ini Nuruddin masih belum banyak berperan dikarenakan pertempuran yang terjadi relatif singkat. Namun setelah perang salib 2 ini berakhir, Nuruddin Zanki masih mempunyai agenda dalam melawan pasukan salib yang masih bercokol di wilayah-wilayah kaum muslimin. Nuruddin Zanki mempunyai cita-cita yang sangat mulia, yaitu membebaskan kembali Yerusalem dari cengkraman pasukan salib. إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا جيل زيد وأسيد ومعاذ والبراء. Kekalahan pasukan salib di Damaskus menjadikan mereka jatuh dalam kebimbangan. Motivasi dan semangat mereka sedikit demi sedikit mulai hilang. Hal ini pun dimanfaatkan Nuruddin Zanki untuk memperluas wilayahnya. Tepatnya pada tahun 1149 Masehi, Nuruddin Zanki dikenal sebagai panglima yang mempunyai taktik perang tempur yang khas. Ia tidak tergesa-gesa dalam menyerang. Kala itu, ia mendengar pasukan Antioquia di bawah pimpinan Raymond berjumlah besar, sedangkan Nuruddin membawa 6.000 pasukan. Nuruddin Zanki menarik pasukannya sambil melakukan pengintaian dari kejauhan. Ternyata Raymond membawa 5.000 pasukan saja. Ia pun bergerak dan tidak menemukan lawannya di benteng Inab. Raymond pun mendirikan kemah-kemah di Inab sebagai basis pertahanannya. Mereka tidak sadar bahwa mereka dalam intaian kaum muslimin. Sultan Nuruddin Zanki yang mengetahui jumlah pasukan Raymond pun langsung menyergap mereka dan berhasil menumpas lawannya di benteng Inab. Sekaligus beliau rahimahullah
berhasil membinasakan Ali bin Wafa, seorang tokoh asasin yang selama ini sering melakukan teror di tubuh muslimin. Namun di tahun ini juga saudara beliau wafat yang bernama Saifuddin Ghazi rahimahullah. Pada tahun 1150, Raja Yerusalem mengajukan kesepakatan damai dengan Nuruddin rahimahullah. Di tahun ini juga Cuskelin II dari Edessa berhasil ditangkap, yang kala itu ia mencoba merebut kembali Edessa dari tangan muslimin. Ia pun ditahan dan sejarawan mengatakan ia mati di dalam tahanan. Prestasi yang telah menjulang tinggi ini ternyata tidak menjadikan muslimin dapat bersatu. Penguasa Damaskus menganggap Nuruddin sebagai ancaman atas kekuasaannya, terlebih setelah wafatnya penguasa Damaskus sebelumnya, Mu'iduddin Unur. Penggantinya Mujiruddin lebih terobsesi memusuhi Nuruddin Zangki. Ia pun mencoba melobi Romawi dengan berkirim surat untuk membantunya memperkuat basis pertahanan. Rakyat terbebani oleh pajak-pajak yang sangat mencekik, harga-harga menjulang tinggi. Rakyat tak mampu berbuat apa-apa, hanya doa yang mereka panjatkan kehadiran Rabb yang maha adil dan bijaksana. Kesedihan dan penderitaan mereka juga dirasakan oleh Sultan Nuruddin Zangki. Dengan tekad yang kuat demi bersatunya kaum muslimin, pada tahun 1154 Masehi, beliau rahimahullah bergerak dan mengepung Damaskus. Namun beliau tidak memerangi mereka karena beliau tidak ingin menumpahkan darah kaum muslimin. Beliau rahimahullah melakukan lobi politik dengan cara mengirimkan surat kepada Mujiruddin serta mendekati masyarakat dan para ulama-ulama di sana. Hal ini cukup berhasil sehingga rakyat Damaskus sangat menginginkan Nuruddin Zangki. Pengepungan ini terjadi selama 10 hari hingga akhirnya salah seorang dari rakyat Damaskus membuka benteng tersebut yang tidak dijaga oleh tentara, dan terjadilah peristiwa yang tak dilupakan oleh sejarah. Masuklah Nuruddin Zangki, sang pemimpin adil yang telah lama diharapkan oleh kaum muslimin. Langkahnya menjadi saksi sebuah senyuman rakyat Damaskus yang telah mengharapkan seorang pemimpin terbaik bagi mereka. Beliaulah Nuruddin Zangki rahimahullah. Dengan dikuasainya Damaskus oleh Sultan Nuruddin Zangki rahimahullah, maka kekuatan muslimin mulai bersatu. Di sisi lain, pasukan salib yang mengetahui kuatnya pasukan Nuruddin mengalihkan ekspansi mereka ke Mesir yang dianggap mulai melemah. Mereka pun berhasil menguasai Asqalan, yang kejadian tersebut sangat membuat kaum muslimin menderita. Hal ini pun terdengar oleh Sultan Nuruddin Zangki. Beliau pun segera menyiapkan pasukan untuk merebut kembali dari tangan pasukan salib, hingga terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat dalam sejarah di Benteng Tulharim antara 9.000 pasukan melawan kekuatan gabungan Romawi 30.000 pasukan, yang insya Allah akan kita bahas di episode kedua. Wallahu a'lam.